waca sampai 3 nggih. Wa awalu man kawitane wong amanah kang iman sapa man bi iklan Kanjeng Nabi minar rijali sanging pira-pira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar, sahibul ghari. Mun maca riyen maca riyen sapa sing maca walama kamu yang maca. أتر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وسمى أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فأبى فوطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثانية حتى بلغ منه الجهد ووطاه ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعاه أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terus niki mulai hari ini kalau waca ping 3 nggih kersane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awwaluman amana. Wa awwaluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man bi lan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balek, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar niku Abu Bakar sahibul ghori kang duweni cerita guwa ketika nabi delik saka pasukane wong kafir. Mulane nak tengene napa syair Khadijah Kubra napa al musahib fil ghor napa al musahib fil ghor wasiddiqiyati lan duwe status siddiqiyah iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj disebut apa qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa minasibyani utai pertama kali wong iman saka cacilik ku Aliun Ali kila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya perpaute Sayyidina Ali mek Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi dadi nabi niku umure 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut mek Nabi 32 tahun. Mulane Nabi ketika diimani Sayyidina Ali iku beliau kategorine cek minas sibyan, apa? Minas sibyan. Paham? Bandingno Abu Bakar mek Nabi mau kacek 4 tahun, kila 6 tahun. Abu Bakar bin Nabi antarane kaul kacek 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Mulane dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulane wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur rong wayahe napa? Hanya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena cara umur dereng kelasnya masih terlalu muda napa? Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali karena saat itu sudah benar-benar layak napa? Mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah.
Ya kados keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, nggih, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika, napa? Beretika ya sudah semuanya dinomorkan satu. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minas sibyan Ali, minan nisa Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allati kang sabata kang neguhna sapa Allah biya lan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa biya qalbah wa waqa lan jaga sapa Allahu ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Nggih liwat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqa. Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak sing dimerdekakan niku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan sanging budak sing ijek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman sinten Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Iku amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham nggih? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal alladzi rupane wong azab kang nyekso hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamane Allah sapa Umayyah tu sapa Umayyah. Dadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disingso majikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarani Bilal rupane Abi Bakar minal itki sange kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakar lah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debat Abu Bakar be Umayyah lucu. Dadi Umayyah pas ngebreki watu teng pundi Bilal terus tenggene hari wa haji syamsi pas terik-terik matahari itu cilik-cilik kon ngantemi watu teng Bilal. Masyhur kan Bilal wiridan apa ahad terus watu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat. Kenapa mbok siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad, padahal tak larang iman kepada Muhammad. Nah, kenapa Bapak siksa? Karena dia budak saya. Terus jarene Abu Bakar, lah nek isra budak piye? Ya ora tak siksa ngrawekku. Regane piro? Terus akhirnya dituku oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair. Artinya dia enggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Ya Umayyah ditakoki, "Kenapa mbok siksa?" Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa mbok siksa? Ya mergo budakku. Lah nek misale isra budakmu, aku ya ora nyiksa. Ya wis mbok dol piro? Terus ditarif. Ya terus dituku wis sinten? Abu Bakar. Lah jenenge apa wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma aula. Abu Bakar tuku Bilal ya masalah, bolak-balik nulung fakir ya masalah. Wis kunane kuno nurung fakir masalah. Bareng budak digo mulai wis wireng, elek, kriting, lemah. Mbar dia tutuki sinten Umayyah. Ketemu Abai Abu Bakar. Sinten? Abi Kuhafah nih sinten Abu Kuhafah. Cung. Iku budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Lah iki wis ireng kriting, lara-laranan iku mbok gopo. Lah sakake Abu Bakar wis sakake. Abu Bakar ya jawab mungkin wonten gunane. Dadi bela melarat ku mangsamu gak masalah. Paham ya? Masalah. Jadi orang kok selesai di situ, di kitab-kitab besar diterangkan ketika dikomulai ditakoki mbak Abai. Le cung, nak tuku budak sing ganteng, sing gagah, jadi kena dikongkon, apa? Ya ini misalnya jadi bakul terus wong ireng kriting sing tuku males. Wah, jajal misalnya jenenge toko butuh penampilan kok. Misalnya ono KFC atau Pizza Hut dijogo cah ireng kriting. Wes ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane ra gawe. Sampe nang ngerti film-film Arab. Bilal ku kelambinan to ora? Mboten. Terus ditiru kangkang iku. Mane kangkang iku anggepe wong alim ora kelambinan apa? Niru sapa? Niru apa?
Bilal. Ya beneran sairenge ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lah iki gak rokokan, Bilal lu gak rokokan. Gitu. Paham ya, nak turu ya orang ngunakno kipas angin. Dadi gitu. Tapi kalau gak setuju, jenenge nikmate pangeran ya napa? Dinikmati. Ning omah ade kipas angin sepondok ono wis tinggo. Ora usah kuwatir, pondok sugih pangeran apa? Sugih, santai Kang napa? Santai. Tapi sing jelas niku Abu Bakar ku disalahno. Maksudnya kula ngenyek Bilal mboten kula sing ngenyek iki nyeritakno omongane abahe sinten? Abu Bakar. Jadi mboten kula mboten ngenyek mboten niki nyeritakno dawuhe abahe apa. Zaman iku tesih kafir, abiku khafa tesih kafir. Apa kar mbok gopo? Nek tembe kula tumbas budak nembe kula tumbas. Lah iya, jenenge budak dituku ya sing jalat. Jalat iku kuat. Ya senak iso sing ganteng, ben nek dikongkon-kongkon duwe daya tarik. Nek iso sing sehat iki selara-laranan ya diantemi watu koyo ngono. Dadi menawa wis rodok pincang, watuk-watuk, wis pokoke jenenge. Lha sampeyan yang dodot dibuki watu gede. Terus diaret-aret cacilik digo jaran-jaranan digo kayak apa? Wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulite melomot kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku cek kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir. Yasire napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awwalus syahidin fil Islam napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot. Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Wis ra ki kok bengno. Yasir iku kon guling-guling ning bara api sing menganga nganti barane mati. Penyiksaan. Ya nganti kapundhut akhire Yasir. Mulane Nabi nak ngibur keluargane Ammar apa itu sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Wis kaya sing sabar sing ya pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Jadi Bilal ngono iku cek kalah saingan mbek jenis sinten? Yasir. Kayak apa susah sahabat. Lah mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Oh, paham ya? Kita syukur sesyukur-syukurnya ditakdir ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama Kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Terus wong kudu roh sejarah. Ya kados santri. Wah, dhisik santri ku ahli tirakat, mutolaah, ngirit. Ku santri dhisik, no? Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, pokoke anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Ora tau bengak-bengok, ya ora wis ora ono santri. Jadi santri kalimatu madkhin. Saiki ya wis ora jelas pokoke. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Wis ngono tok, ora usah definisine ora usah akeh-akeh. Ruwet. Nah, dhisik kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ya eling-eling ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani ku ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing napa dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Napa lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas.
Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang germuni santri, mesti uang soleh, ahli tirakat, orang ahli bunga-bunga. Nah, saya kira beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Ya sing ngono tok definisine. Ojo ojo terus sing soleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene apa? Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene apa? Iku masalah lalu no. Iku masalah lalu. Lah iki soleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon. Pondok wis ngono tok wis definisine ngono. Nak ning omah ra entuk wesel, nak ning pondok entuk wesel. Malane aduk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu biraddihi terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Ya, lepas dari itu tetap pro dan kontra, seolah lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid itu ya dituruti mbek Paus Yohanes II. Mereka akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia. Paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pati begitu dengar apa peristiwa apa di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa tradisi yang baik. Meskipun tentu konteksnya sudah beda, tapi masih lumayan, apa? Jadi kemana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri mana? Ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Paham ya? Timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Itu artinya masih ada lah sisa-sisa apa? Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatau wa rahmah. Biar ciri utama pengikut Isa itu ra'fatau wa rahmah. Ada rasa iba, rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah beda. Ini kan cerita sejarah ya meskipun paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna dulu. Jadi kamane wong Islam itu kunane kuno itu luwe nyaman kalau nggak ada pilihan. Seorang lagi kalau nggak ada pilihan itu luwih nyaman bertetangga mbek wong Nasrani timbang mbek wong napa Yahudi. Ya tapi tentu itu ada takarannya, ada ukurannya, tidak sembarangan. Ini kan pola umum sejarah napa? Pola umum sejarah. Jadi lebih dekat apa? Orang Nasrani ketimbang orang apa? Yahudi. Ya tadi kan ayatnya wala tajidanna asyaddan nasi adawatal lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan, bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya apa? Tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rofah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah, apa? Baqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi kamane cara wong Islam seneng Israel, mbok takoki atau seneng Palestina, mbok takoki hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana? Paling tidak setidaknya yang kita dengar apa? Setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi. Karena tadi apa? Memang dari dulu beda, dari dulu beda.
Ini kados niki sing Rahibu Bukhaira kepengin nyelametno Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepingine mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali apa? Jadi wa amara ammahu bi raddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Jadi Bukhaira justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi dibantai orang Yahudi. Berarti apa? Bukhaira punya empati dan punya kasih sayang mbek Kanjeng Nabi. Mesti orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Kira-kira pikirannya Bukhaira orang sebaik ini enggak boleh terbunuh dan pemimpin alam raya ke depan enggak boleh terbunuh. Berarti Bukhaira apa? Menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi, tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharraf napa? Tapi tetap saja ada baqiyah napa? Ada sisa-sisa watak itu napa? Ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi beberapa kali ya kayak ya kita tidak perlu istihadnya sama ya, tapi kalau mau cerita beberapa istihadnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang ya ketemu di Vatikan. Orang boleh ngeritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang ngeritik ya monggo, yang setuju ya monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah napa? Secara ilmiah bahwa seperti itu tuh mungkin apa? Seperti itu tuh mungkin karena Nasara itu punya baqiyatur rafah napa? Baqiyatur rafah yang disebut wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Ya jadi eling-eling ini. Ya sudah itu masalah-masalah istihadiyah. Tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang ngeritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Ya kamu tidak usah ngeritik, enggak kamu dukung. Kowe ngeritik juga didengar, dukung ya enggak didengar. Kita ini butuh ngaji secara ilmiah. Napa secara ilmiah. Wa amara lan merintahna sapa Rahibu Bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birodi kan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Mergo takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi. Kuwatir min ahli dinil Yahudiyati saking kelompok Yahudiyah. Ini masyhur tengene kitab-kitab diterangaken ada 12 pembunuh yang sudah siap mateni Nabi tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, Syam dalam bukan Syam luar tapi Syam dalam. Jadi cara masuk Indonesia itu nak ijek ning Aceh kan ijek muntup-muntup, nak bener-bener ning Jawa kan ning tengah-tengah Indonesia. Kira-kira bunuhnya itu nanti nunggu di tengah-tengah apa? Syam, nggih, di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Mulane fala, makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhaira mapak Kanjeng Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Mulane mriki diterangno faraja'a. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far Al-Barjanji ini, Sayyid Ja'far Al-Barjanji kitab rujukannya itu saya punya, sehingga saya tahu detail. Jadi meskipun di sini dibahasakan singkat, saya itu tahu detailnya karena kitab yang dibaca beliau itu tak baca saya. Kitab rujukannya, napa? Nah, ke judulnya atau kru, pokoknya paling. Nah, terus yang kene disingkat-singkat jadi kitab napa? Berjanji. Ya tentu simpel. Mulane untuk angel mergo singkatan. Tapi saya paham betul memang ceritanya seperti itu. Jadi orang Yahudi itu pintar, nanti bunuhnya nunggu setelah Muhammad masuk Syam dalam. Kenapa? Karena dengan di Syam dalam otoritasnya penuh milik mereka, sehingga orang Arab tidak bisa menggugat. Nah, Kanjeng Nabi di Rahibu Bukhaira gak kalah pintar. Nabi dipetui di luar Syam, maksudnya pas muntup-muntup mau masuk Syam. Paham ya? Jadi waduh pintar, kenapa? Semua Yahudi pintar, aku nak mateni perbatasan bisa digugat dunia internasional karena belum masuk wilayah kami, tapi mateni neng jero. Sing Rahibu Bukhaira ya pinter, wah anak ning jero selak kedisian dipapak di luar. Iku mane wong kudu ro sejarah, mane ngono. Islam koyo ngene gedene iku ya kadang-kadang utang jasa mbek Rahibu Bukhaira. Dadi ora utang jasa mbek ketua ranting kok NU atau Muhammadiyah. Wis pangeran ngono kersane. Wis kowe kudu ikhlas wong sejarah ngene lho. Wis cocok ra cocok ke ilmu kudu ikhlas. Kowe ora tau memberi kontribusi Nabi, nak ngel-ngelo iya, ingkang ditenggo-tenggo syafaatipun ngono. Dadi ngrumat ra tau. Lumayan Abu Lahab tau ngrumat. Kowe ngrumat ra tau, berjuang ra tau, tapi nak muni Nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaat. Saduh, nulung ra tau. Jaluk aneh-aneh. Aneh-aneh. Ora potongan heroik, no? Gak potongan apa? Heroik. Kali mau seneng kiai pas-pasan ae salam templek 1.000 njaluk swarga no. Nang 1.000 untuk swarga. Wis anake mbeling
Salam templek 100.000 supaya anak kula dongakno ya dadi wong alim. Nek 100.000 jaluk aneh-aneh. Soale hubungane kiai seribet. Wong saiki ku ribet. Wong mbek Nabi seneng pas-pasan ae. Dibaan yo ora paham bengak-bengok. Mulai untuk berkat loro. Wis ngono arep-arep syafaat. Yo kelakuan kok ngono. Padahal roh Ibu Bukhairah mati-matian nyelametno Kanjeng Nabi. Dadi ngerti nek Nabi tok dalam Sam pasti dibunuh. Dadi pamane dipapak ning perbatasan. Itu kan ya ndak gampang mapak-mapak gitu no. Enggak gampang. Malah nanteng kene kitab-kitab ageng diterangno pamane iku mangkel mbek Bukhairah. Masyhur. Abu Thalib mangkel mbek roh Ibu Bukhairah. Abu Thalib kan niat dagang. Gawa kafilah besar bawa dagang kemudian enggak ke titik tujuannya kan yo mangkel. Sampai matur ning Kanjeng Nabi, "La tasma ya ibna akhi maqala roh Ibu Bukhairah." Aja rungokno iki paling wong drengki ben aku ora sida dagang. Masyhur Abu Thalib ngendikan. Terus Kanjeng Nabi karena memang didesain Nabi, beliau calon Nabi, "Ya ammi, wahai pamanku, hati saya mengatakan orang ini jujur." Akhirnya terus. Jadi Abu Thalib sendiri itu mangkel sama Ibu Bukhairah. Beliau mau kembali mergo Nabi ngendikan, "Ya ammi, hati saya mengatakan orang ini jujur." Jadi tidak segampang itu. Ya jadi eling-eling ya. Jadi rencana pembunuhan Yahudi itu disam dalam, elingin apa? Disam dalam karena itu kecerdasan orang Yahudi dengan bunuh di dalam kan benar-benar teritorialnya Yahudi. Kalau di perbatasan digugat secara internasional. Mulai dulu itu ada teritorial itu. Makanya ketika Nabi Musa lari dari Mesir, dikejar-kejar apa? Fir'aun. Beliau lari ke Madian. Apa? Dan dulu sudah ada teritorial. Fir'aun itu tidak punya otoritas di Madian. Makanya ketika Nabi Musa sudah sampai Madian, dawuh Nabi Syuaib, la takhaf, najauta, kamu akan selamat di sini. Itu di Sarah-Sarah diterang fa inna Madian laisa min sultanati Fir'aun, karena Madian tidak ikut teritorialnya Fir'aun. Paham ya? Jadi dulu orang sudah modern, kalau musuhan dengan Fir'aun ya lari ke daerah yang tidak wilayahnya Fir'aun. Ya sama lah dulu. Sama sekarang itu sama. Misalnya orang Papua ingin merdeka supaya enggak ditangkap orang Indonesia, minta suaka politik Australia atau Amerika karena Indonesia enggak punya otoritas di Australia. Dulu ketika Khomeini musuhan Mbek Pahlavi, beliau suaka politik di Prancis. Ya sama mulai dulu ya modern. Jadi kalau musuhan sama orang Nabi Musa, kalau tetap di Mesir kan ditangkap Fir'aun, beliau ke Madian. Ketika di Madian gimana? La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Itu di Sarah-Sarah fa inna Madian laisat min sultanati Fir'aun. Paham gitu. Terus ini Bukhairah ya sama. Ini kalau masuk ke Syam, kita tidak punya wilayah di sana, pasti dihabisin tanpa bisa menuntut. Akhirnya wa amara lan perintah sapa Bukhairah ammahu biradi la Makkah takhawfan alaihi min ahli dinil yahud. Ya terus faraja mongko bali sapa Abu Thalib bihi nggawa kelawan Kanjeng Nabi. Walam yujawis, nah ini pinter Sayyid berjanji. Makanya saya tahu betul kalau kitab ini dikarang orang alim. Karena kitab yang indukannya itu saya baca. Ini walam yujawis lan orang liwati sopo Kanjeng Nabi minasyamil muqaddas saking teritorial Syam muqaddas. Ini ku yang sekarang ada masjid Baitul Aqsa. Napa? Sekarang ada masjid apa? Aqsa. Busrohu ing kota besar Syam muqaddas. Jadi kemana? Kanjeng Nabi itu hanya di perbatasan, enggak sampai masuk ke Syam dalam, napa? Tidak sampai masuk ke Syam dalam. Sekali masuk Syam dalam pasti Nabi dihabisi. Jadi redaksinya apa? Walam yujawis lan orang liwati sapa Nabi minasyamil muqaddas saking Syam sing muqaddas. Busrohu yaiku kota busrone Syam. Jadi walhasil Nabi tidak sampai ke titik inti kota yang ada di Syam. Karena sampai perbatasan sudah dipapak roh Ibu Bukhairah, padahal para pembunuh Yahudi nunggunya di tengah kota atau di pusat tengah-tengah Syam. Mulane iki redaksine ketok alime Sayyid sinten berjanji oleh redaksane bi faraja bihi walam yujawiz minasyamil muqaddasi busra.